Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan Kaprodi Unma Banten, Magister Ilmu Hukum. Jadi terkait dengan hukum acara penahanan, itu sebenarnya sudah ada di peraturan perundang-undangan kita, namanya KUHP. Kan semuanya, barang siapa yang menjadi tersangka dan ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka akan ditahan. Dan penahanan pertama dimulai dari penahanan oleh penyidik. Penyidik akan menahan 20 hari, ditambah 40 hari. Kemudian diperpanjang lagi oleh jaksa penuntut umum, 20 hari ditambah 30 hari. Kemudian kalau masih kurang, ada penahanan yang oleh hakim di pengadilan negeri 60 hari. Masih kurang juga, ada di hakim pengadilan tinggi 60 hari. Ditambah lagi Mahkamah Agung 60 hari. Jadi total itu ada 310 hari total untuk tersangka sampai dihadirkan di persidangan. Artinya apa? Kalau misalnya masih P19, dokumen dibalik-balikan dari JPU ke penyidik, itu mungkin karena ketidaksinkronan alat buktinya, bisa jadi di sana. Tapi tidak bisa serta-merta gara-gara masa penahanan berakhir maka akan lepas demi hukum. Kalimatnya lepas nih demi hukum. Nggak bisa begitu saja. Pasti ada mekanisme dari hukum acara penahanan tersebut. Makanya saran dari kami sebagai kuasa hukum, sebagai praktisi hukum, lebih baik aktif kuasa hukumnya. Seperti apa? Melakukan pra-peradilan. Pra-peradilan itu cuma 7 hari kok. Supaya menghapus status tersangkanya gitu. Dan atau mendatangi pelapor. Supaya pelapor mencabut laporannya. Seperti Lesti ke suaminya. Lesti menahan suaminya ditahan oleh penyidik di rutan. Kemudian laporan polisi dicabut dengan serta-merta status tersangkanya dan penahanannya berakhir. Lebih baik dua itu yang dilakukan kalau menurut saya dibanding pasif menunggu lepas demi hukum karena masa penahanan berakhir. Masa penahanan itu lama sekali di Indonesia itu. Kita tuh menganut sama seperti Prancis dan Belanda, Eropa kontinental gitu. Jadi kalau saran kami sebagai praktisi hukum, kejar aktifnya untuk melakukan pra-peradilan dan atau datangi pelapor agar mencabut laporan polisinya, misalnya begitu. Bang, dan menurut Bang Fahmi sudah selama 40 hari itu bisa bebas dari secara hukum ya? Makanya tadi saya sampaikan, KUHP kita itu mengatur masa penahanan dan sangat banyak sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong di proses penyidikan saja, 20 hari ditambah 40 hari, berarti kan 60 hari. Kemudian penuntut umum boleh menahan selama 20 hari ditambah 30 hari, 50 hari. Kemudian pengadilan negeri boleh menahan selama 60 hari. Pengadilan tinggi 60 hari, Mahkamah Agung 60 hari, total 310 hari. Jadi sangat lama gitu loh. Kecuali tadi ada upaya pra peradilan. Dengan pra peradilan misalnya dikabulkan, otomatis kan status tersangkanya hilang dan dikeluarkanlah dari rutan sebenarnya. Dan atau datangi pelapor, diskusi, damai itu indah, supaya pelapor mencabut laporan polisinya selesai. Itu yang saran sebenarnya. Tapi balik lagi strategi, setiap lawyer kan beda-beda. Bang, terkait dari pihak MIPI yaitu Bang Fahmi akan menggugat perdata ada tiga lah ya, RW, AM, terus kejaksaan sama perusahaan membuat perdata dengan dugaan uang prestasi menurut Abang Fahmi. Tidak ada hubungannya pidana sama perdata. Kalau prestasi atau perbuatan melawan hukum itu tidak ada hubungannya untuk mengeluarkan NM dari rutan. Itu prosesnya kalau sudah perdata berarti kan minta ganti rugi di situ. Jadi tidak ada korelasinya dengan masa penahanan dari NM tersebut gitu. Jalani saja kalau memang ternyata ada yang dirugikan, silakan gugat sampai presiden pun sebenarnya nggak masalah juga gitu loh. Itu boleh-boleh saja, mau gugat siapapun boleh, tinggal di approve nggak sama majelis hakim kan begitu. Kalau menurut saya terlalu melebar. Kalau masih mau fokus terkait penahanan dari tersangka tersebut hilang, lakukan pra peradilan sebenarnya dan atau datangi pelapor supaya pelapor mencabut laporan polisinya, hanya itu dibanding menunggu atau melakukan serangan yang konteksnya itu di luar konteks apa namanya masa penahanannya hilang gitu lah, terlepas dari hukum masa penahanan NM tersebut gitu. Itu saran sih. Bang, menurut Abang sendiri kalau sudah berkas sebelum chat emang
itu yang membuat lama ya bang buat jadi P21 berkasnya, padahal kan vaksinasi sudah ditanya sama penyidik, apa sih yang membuat lama berkasnya belum siap katanya. Berkas yang belum siap itu yang tahu sebenarnya hanya jaksa penuntut umum dan penyidik sebenarnya. Contoh misalnya, ini kan kasus pemerasan. Mungkin ada bukti yang kurang bisa jadi. Mungkin ada bukti chatting yang kurang, bukti transfer yang kurang, dan atau mungkin saksi yang mestinya memeriksa A, tapi si A itu nggak bisa terus misalnya. Akhirnya memeriksa B dan C mungkin. Atau ada ahli yang belum diperiksa di situ. Nah, kalau sudah semuanya, dan saya meyakini mereka itu profesional kok, artinya tidak mungkin melepaskan tersangka begitu saja, tanpa ada sebuah kegiatan yang namanya pra-peradilan, dan atau pencabutan laporan polisi. Mereka nggak mungkin melepas begitu saja, pasti akan memperpanjang terus masa penahanan tersangka tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya mau dilakukan, kejar di situ upaya hukum yang namanya pra-peradilan dan atau agar laporan polisi itu dicabut, itu sebenarnya.